Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya dan Ibu Fatima, rekan saya, di sini kami akan melaksanakan praktik coaching di ruang kolaborasi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, di mana praktik coaching ini menggunakan alur tirta pada tahapannya, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebagai pemandu dalam pertemuan ini, di mana di sini kami sudah membuat skrip atau skenario kejadian untuk percakapan yang akan kami lakukan. Ada di kantor sedang menyapa beberapa teman di ruang guru, dikarenakan ruang saya sebagai BK sendiri tidak bersama dengan Bapak Ibu guru lainnya. Kemudian rekan saya Ibu Ari terlihat dengan wajah yang nampak gelisah. Selamat siang Ibu Fatima, apakah Ibu Fatima mempunyai waktu hari ini? Selamat siang juga Ibu Ari. Ada apa ya Bu? Sepertinya Ibu agak murung tuh, seperti tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Bu Ari sehat kan? Iya Bu, emang saya sehat, tapi memang kondisi suasana hati saya yang kurang sehat. Oh begitu. Tidak apa-apa Bu, santai saja Maaf Bu. Bu, Kebetulan saya juga jadi mengganggu waktunya nih Bu. Iya nggak Begini Bu, apa-apa Bu, santai saja Bu. Kita ngobrol-ngobrol Iya. santai gitu. Begini Bu Pat, saya mau curhat nih tentang masalah saya nih Bu. Apakah Ibu Pat bisa membantu saya? Wah, dengan senang hati Bu. Saya bersyukur nah Ibu mau bisa curhat-curhat dengan saya. Ada apa nih Bu? Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Ari ini? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya loh Bu Pat, yang sedang saya hadapi saat ini. Kira-kira masalahnya ini apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin nanti saya bisa membantu Bu Ari untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Ari hadapi. Jadi begini Bu, Ibu ingat kan kemarin beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu di supervisi itu saya mendapat teguran dari Kepala Sekolah Bu. Oh, jadi Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah saat kepala sekolah melakukan supervisi. Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah, Bu Ari? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya itu tidak serius, tapi dianggap serius. Begitulah kira-kira yang saya pikirkan Bu. Jadi saya tuh agak sedikit merasa khawatir, terpikirkan gitu loh Bu. Serius atau tidak serius? Ini maksudnya bagaimana ya Bu? Jadi Bu, Bapak Kepala Sekolah itu mengkritik tentang proses pembelajaran layanan di kelas saya waktu hari itu Bu. Oh, kepala sekolah supervisi ke kelas, kemudian mengkritik proses pembelajaran yang Ibu Ari lakukan. Gitu ya Bu ya? Kalau boleh tahu nih Bu, proses mengajar layanan di kelas yang bagaimana nih, sehingga Ibu sampai dikritik oleh kepala sekolah? Jadi Bu, Bapak Kepala Sekolah itu sepertinya dia keberatan waktu saya mengajar di kelas pada layanan hari itu karena saya tidak memakai modul ajar dan buku teks yang tidak saya bawa di dalam ruangan hari itu Ibu. Kepala sekolah keberatan karena saat mengajar Ibu Ari tidak menggunakan buku teks dan modul ajar gitu ya Bu ya. Iya Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari Bapak Kepala Sekolah tersebut? Saya tuh sejujurnya ingin menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah kalau selama ini saya mengajar sudah menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku yang referensi perpustakaan ataupun buku lainnya. Yang penting mengacu pada kurikulum Merdeka. Ketika sampaikan seperti itu, sepertinya Bapak Kepala Sekolah merasa tersinggung dan tidak berkenan, Ibu Pat. Oh, jadi kepala sekolah sedikit tersinggung begitu ya Bu ya, dengan apa yang Bu Ari sampaikan. Saya mau tanya sedikit ini Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar dalam layanan di kelas yang Ibu lakukan? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu, bahwa saya sudah menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan,
mengajak siswa untuk Hmm. menonton video, menayangkan video-video pembelajaran, dan layanan klasikal yang interaktif dan menyenangkan. Serta anak-anak juga saya buat untuk membuat video dari Canva dan melakukan presentasi kelompok ketika belajar. Itu Ibu Pat. Wah, kalau menurut saya sih itu sudah sangat bagus ya, Bu. Keren sih menurut saya itu. Heeh. Mohon Nah, maaf nih, Bu. jadi Iya, Bu Ari, silakan lanjutkan. Jadi Bu, menurut saya itu Bu, bahwa sumber belajar yang saya gunakan sudah memudahkan siswa dalam memahami materi layanan klasikal di kelas saya. Siswa juga jadi termotivasi Mhm. dan pastinya mengacu pada kurikulum Merdeka saat ini yang digunakan di sekolah kita, Bu. Mhm. Kalau begitu sebenarnya sudah sangat bagus ya, Bu, ya, yang Ibu lakukan itu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda, Bu. Terus, Ya, dari apa yang Ibu lakukan selama ini di sekolah, seperti misalnya saat Ibu melakukan asesmen non-diagnostik, kemudian Ibu bisa melihat, gaya belajar anak-anak. Sehingga Ibu akan menemukan berbagai macam gaya belajar anak. Itu kan cara mengajar kita juga berbeda, Bu. Cara belajarnya betul. pun anak-anak itu juga berbeda. Mungkin begitu ya, Bu Ari kira-kira. Iya Bu, betul juga Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal itu karena mereka tidak Mhm, melakukannya sesuai dengan minat anak yang tidak sesuai dengan kecenderungan gaya belajarnya ya Bu ya. mhm. Nah, itulah pentingnya buku teks dan modul belajar sebagai sumber belajar, Bu. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin itu adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks dan modul ajar yang sudah ada juga, begitu. Iya ya Bu ya. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Mhm, mungkin, cara menyampaikan kepala sekolahnya saja mungkin yang belum tepat gitu ya, Bu, ya. Nah, setelah Ibu bercerita nih, kira-kira bagaimana sekarang perasaannya, Bu Ari? Wah, terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah jadi kepikiran terus dengan masalah ini. Mhm. Akibatnya, pekerjaan lainnya jadi terbengkalai. Oh begitu ya. Eee kalau boleh tahu nih, apa yang membuat Ibu Ari, merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada Wakakurikulum kita, Bu. Saya takut Mhm. nanti akan jadi masalah di kemudian hari terkait dengan jam saya nanti, Bu. Jadi, dapat saya simpulkan, yang membuat Ibu Ari merasa tidak nyaman itu, saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks dan modul sebagai sumber belajar, dan ketika Bapak Kepala Sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat Bapak Kepala Sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Ibu Wakakurikulum sekolah, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih Bu, untuk masalah Ibu ini, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri jika nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar serta memberi layanan nantinya. Yalah, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Ya, saya doakan juga masalahnya ini terselesaikan dengan baik bersama kepala sekolah ya Bu. Baik Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini tadi, ini kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Kalau saya lihat, Bu, saya ingin berniat menemui Ibu Wakakurikulum sekolah kita, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan juga dapat memberi solusi masalah kepada saya, Bu. Oke, Ibu akan menemui Wakakurikulum untuk sharing begitu ya Bu ya, untuk sharing, Iya, mencari Bu. solusi dari permasalahan tadi. Adakah hal lain yang ingin Ibu lakukan selain menemui Wakakurikulum? Saya juga akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau, Bu, sepertinya. Kemudian terkait dengan proses belajar dalam kelas layanan saya, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan modul
belajar serta meminta saran kepada kepala sekolah menjelaskan proses belajar pelayanan yang baik. Karena kebetulan kepala sekolah saya juga guru BK loh, Bu. Mungkin bisa bagi ilmu nantinya mungkin seperti itu, Bu. Begitu ya. Eee, Tadi selain menemui wakah kurikulum, Ibu Ari juga akan menemui kepala sekolah, kemudian meminta maaf, kemudian mencari solusi, bagaimana proses belajar yang baik, gitu ya Bu Ari ya? Iya, Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu nantinya, Bu? Setelah nanti saya sudah memakai teks belajar dan modul ajar untuk sumber belajarnya, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya tetap terapkan juga, karena saya melihat siswa-siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Dan nanti saya akan menyesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan kepada murid-murid saya, Bu, pada hari tersebut gitu. Bagus ya Bu, sepertinya langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali Bu. Saya setuju dengan ide Ibu tersebut. Wah, bersyukur sekali nih saya bisa ngobrol sama Ibu karena sekarang saya merasa sedikit lega, Bu, karena jujur saya takut sekali loh, Bu, mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Nanti saya khawatirkan, Bu, takutnya saya salah langkah. Seperti itu, Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu Ari sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini secara terus-menerus? Untuk hal itu, dalam proses belajar sang ajar, saya akan mengacu pada kurikulum Merdeka saat ini. Kemudian, saya juga akan Mhm. mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks dan modul ajar pada kurikulum Merdeka ini, Bu. Oke. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen yang Ibu sebutkan tadi? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa Mhm, sama-sama saling mengingatkan nantinya, Bu. Seperti itu. mhm. Oke, ide yang bagus ya Bu Ari ya, melakukan kolaborasi dengan teman serumpun gitu ya Ari. Semoga Iya, dapat Bu. segera terselesaikan ya Bu Ari. Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman seperti yang Ibu Ari sampaikan tadi. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu Fatimah. Waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang Ya, saya sama-sama. menjadi sangat lega. Semoga kita ke depan benar-benar menjadi guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa kita ya Ibu Fat. Amin. Sama-sama ya Bu Ari. Oh ya Bu Ari, saya tunggu loh perkembangan selanjutnya terkait percakapan kita hari ini. Baik, Bu. Baiklah, Bu. Maaf ya, Bu. Kebetulan saya ada janji nih dengan siswa hari ini untuk melakukan konseling kelompok. Jadi saya pamit dulu ya, Bu, ke ruangan saya, Bu Fatimah. Oke, ke Bu Ari silahkan Bu Ari. Semangat ya Bu Terima kasih ya, Ari. Bu. Iya, Bu Fatimah. Terima kasih. Salam sehat untuk kita bersama ya, Bu Pat. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.